Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Planter Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pengendalian Ganoderma secara hayati. Ya. Jadi data ini saya ambil dari data praktikum teman yang ada di salah satu fakultas pertanian di Indonesia. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin menerangkan bagaimana cara pengendalian penyakit Ganoderma secara hayati, ya. Sebelumnya kita lihat pendahuluan. Jadi di sini pendahuluan untuk bab pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati dan penghasil turunan yang lain yang terbesar di Indonesia, ya. Bahkan pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, kelapa sawit merupakan salah satu penghasil devisa negara yang cukup besar pada saat itu. Jadi perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia saat ini berkembang cukup pesat, ya, dan juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar. Oke. Produksi sawit di Indonesia ditarget 50 juta ton per tahun, mencapai 20 juta ton per tahun. Jumlah ini sangat jauh dibanding dengan Malaysia yang hanya memiliki produksi rata-rata sebesar 16 juta ton per tahun. Oke, salah satu hambatan dalam usaha kelapa sawit dan beberapa perkebunan adalah serangan OPT. OPT itu adalah organisme pengganggu tanaman. Salah satu penyakit yang sering dijumpai adalah penyakit busuk pangkal batang. Jadi penyakit busuk pangkal batang itu disebabkan oleh Ganoderma. Boninense. Jadi penyakit Ganoderma boninense ini kalau kita perbandingkan dengan penyakit manusia seperti kanker, ya. Ganoderma ini sebenarnya obatnya nggak ada sih. Jadi cuman bisa dikendalikan untuk memperpanjang umur dari tanaman tersebut, ya. Jadi serangan terbesar itu adalah penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Ganoderma. Pada beberapa kebun kelapa sawit di Indonesia, penyakit ini sudah menyebabkan kerugian sebesar 50% pada fase produktif. Ya, dia menyerang fase produktif, ya. Sampai saat ini penyakit ini sulit untuk dikendalikan karena yang bersifat tular tanah. Jadi penyakit Ganoderma ini sulit dikendalikan karena dia berada di dalam tanah, ya. Jadi dia merusak struktur tanah. Struktur tanah di sekitar tanaman tersebut dirusak, ya, karena dia menular melalui tanah. Jadi bila kita menggunakan fungisida, ada kemungkinan tidak efektif karena sifat fisik dan kimia tanah terdegradasi sebelum mencapai sasaran. Selain itu, patogen ini memiliki beberapa alat untuk bertahan hidup di kondisi ekstrim. Nah, jadi Ganoderma ini bisa bertahan pada saat kondisi ekstrim, ya. Seperti Mycelium resistant, Basidiospora, Chlamydiospora serta mempunyai kisaran inang yang besar. Oleh karena itu, pengendalian hayati dan tanaman resisten merupakan pengendalian berpeluang baik. Namun dikarenakan pemulihan tanaman sawit membutuhkan waktu yang lama, maka pengendalian hayati adalah alternatif pengendalian yang dapat segera dilaksanakan. Jadi untuk mengendalikan Ganoderma ini secara tepat adalah mengendalikannya secara hayati dengan memberikan jamur untuk melawan Ganoderma itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita ketahui dulu Ganoderma itu apa, ya. Sifatnya gimana. Jadi di sini dijelaskan jamur Ganoderma. Ini dia. Jamur Ganoderma memiliki sifat saprofit dan parasit tumbuhan.
Ini menjadi sangat menarik karena perannya yang bertentangan. Sebagai saprofit, jamur ini telah digunakan cukup lama untuk obat-obatan. Sebagai parasit, tumbuhan jamur ini bisa menyebabkan busuk akar dan batang tumbuhan tahunan tropika perkebunan maupun kehutanan sehingga dapat merugikan. Ya, jadi selain Ganoderma ini digunakan sebagai obat-obatan, juga Ganoderma ini dapat berpeluang menyebabkan penyakit jamur, ya, yang menyebabkan busuk pada bagian akar dan batang pada tumbuhan. Jadi klasifikasi Ganoderma sp, kingdomnya fungi, ya, jenis siapanya jamur, ya, fungi, filumnya Basidiomycota, kelasnya Agaricomycetes, ordonya Polyporales, familinya Ganodermataceae, genusnya Ganoderma, gennya ya genus Ganoderma, spesiesnya Ganoderma sp. Oke. Di dunia ini telah dilaporkan bahwa sebanyak 250 spesies jamur Ganoderma telah terdaftar. Sebanyak 15 spesies merupakan patogen untuk tumbuhan dan 6 spesies telah lama dibudidayakan sebagai tanaman obat. Ganoderma merupakan organisme eukariotik yang merupakan jamur sejati. Jadi di antara spesies Ganoderma ada 6 spesies yang dapat dibudidayakan sebagai tanaman obat dan 15 spesies merupakan patogen untuk tumbuhan. Oke. Dinding selnya mengandung kitin dan tidak memiliki klorofil sehingga jamur ini makan dengan cara heterotrop. Jamur ini menyerap bahan-bahan organik di sekitar tempat tumbuh yang nantinya akan menjadi molekul-molekul sederhana dan diserap langsung oleh hifa. Ya, jadi sifat makannya dia secara heterotrop, yaitu heterotrop menyerap bahan-bahan organik. Jadi heterotrop itu ini dia, menyerap bahan-bahan organik di sekitar tempat tumbuh yang nanti akan menjadi molekul-molekul sederhana dan diserap langsung oleh hifa. Oke. Jamur Ganoderma sp dapat tumbuh subur pada tanaman tahunan dan memiliki peran ekologis sangat penting dalam ekosistem hutan dan proses pemecahan senyawa lignin dalam dekomposisi jaringan kayu. Selain pada tanaman kelapa sawit, Ganoderma sp juga menyerang tanaman perkebunan seperti kelapa, karet, teh, kakao, dan pohon hutan. Penyebab penyakit BPB, busuk pangkal batang, adalah Ganoderma boninense, Ganoderma zonatum, Ganoderma miniatotinstum, dan Ganoderma tornatum. Basidiomycota adalah jamur multiseluler yang hifanya bersekat. Hifa vegetatifnya berada di substratnya sendiri, seperti di kulit kayu tanah dan serasa daun. Hifa generatif ada yang membentuk tubuh buah maupun tidak. Tubuh buahnya berukuran makroskopik, bentuknya macam-macam, ada yang seperti payung kuping dan setengah lingkaran. Basidiokrap ada yang memiliki batang, ada yang tidak. Bagian bawah tudungnya terdapat bilah. Di lembaran inilah terbentuk banyak basidium yang menghasilkan spora. Basidium yang merupakan spora generatif. Reproduksi secara aseksual maupun seksual. Aseksual yaitu dengan cara membentuk kanidiospora. Jadi reproduksinya bisa secara aseksual. Reproduksi seksual. Jadi aseksual itu dengan cara membentuk kanidiospora. Reproduksi seksual terjadi antara hifa yang berbeda jenis. Yang berbeda jenis menghasilkan spora seksual, spora basidium. Oke, infeksi Ganoderma. Ini ketiga, infeksi Ganoderma. Ganoderma boninense merupakan cendawan patogen tular tanah. Seperti umumnya, keberadaannya sangat dipengaruhi beberapa faktor yang sangat kompleks, apalagi penyakit busuk pangkal batang bersifat sistematik dan monosiklik. Patogen ini mempunyai kemampuan saprofitik yang sangat tinggi dan parasit fakultatif yang sangat luas, memiliki berbagai macam struktur patogen untuk bertahan hidup, seperti Miscelia resistant,
Basidiospora dan Chlamydiospora. Dengan demikian, patogen ini tidak kesulitan untuk mendapati makanan untuk membangun inokulum yang cukup banyak, sehingga mampu menginfeksi pada tanaman maupun untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Cendawan yang bersifat lignolitik umumnya berasal dari kelompok cendawan busuk putih yang tergolong Basidimesites. Oleh sebab itu, cendawan ini mampu mendegradasi lignin lebih tinggi. Komponen penyusun dinding sel tanaman adalah lignin, selulosa, hemiselulosa. Maka dari itu, cendawan tersebut mampu mendegradasi ketiga komponen tersebut. Lignin merupakan polimer senyawa aromatik yang mampu membungkus komponen polisakarida dinding sel kayu baik secara fisik maupun kimia. Dengan begitu, ketahanan sel kayu sebagai material komposit yang resisten terhadap serangan mikroorganisme, cendawan ini mampu mendegradasi lignin dengan sistem enzim. Ya. Jadi cendawan ini mampu mendegradasi lignin dengan sistem enzim pengoksidasi fenol seperti polifeniloksidase, lakase, dan tyrosinase. Maka dari itu, patogen mampu masuk ke dalam sel tanaman dengan cara mendegradasi lignin. Setelah itu, spora masuk dalam kondisi yang sesuai. Spora mampu mengembangkan sel baru. Oke, sel berkembang menjadi hipae, lalu menjadi miselium. Miselium terus berkembang membentuk akar-akar, lalu terbentuklah tubuh utama Ganoderma yang mampu memproduksi spora lainnya. Oke, itu dia siklus hidupnya ya. Jadi ini gambar siklus hidup Ganoderma. Ya, dia pertama membentuk hipae, lalu miselium. Miselium berkembang membentuk akar-akar. Oke, setelah terkembang miselium membentuk akar. Akar-akar tersebut tumbuh membentuk tubuh utama Ganoderma. Ini tubuh utama Ganoderma. Ini dia tubuh utama Ganoderma, membentuk tubuh utama Ganoderma. Dan setelah terbentuk tubuh utama ini, maka Ganoderma itu dapat menghasilkan spora-spora yang lain. Itu yang lebih berbahaya. Sudah terbentuk ini terbentuk, maka akan sangat berbahaya pada tanaman sekitar karena dia dapat menghasilkan spora-spora yang lain. Oke, lanjut. Gejala dan tanda. Jadi gejala serangan Ganoderma ini sangat sulit untuk deteksi ya. Kita tidak paham juga gimana gejala awalnya karena sulit dia. Jadi gejala ini sangat sulit untuk deteksi karena perkembangan penyakit yang lambat. Gejala mulai dilihat apabila sudah terbentuk tubuh buah. Jadi gejala itu sudah dapat terlihat apabila tubuh buah Ganoderma itu sudah terbentuk, yang tadi ini yang di atas. Yang ini tadi sudah terbentuk, maka serangan itu lebih mudah dilihat. Apabila ini belum terbentuk, maka serangan itu sangat sulit untuk dideteksi apakah tanaman itu udah terserang Ganoderma ataupun belum. Tapi setelah terbentuk Ganoderma ini dengan sempurna, maka baru terlihat tanaman tersebut terserang. Oke. Lanjut ya. Oke, ini dia lanjut. Menyatakan bahwa gejala awal penyakit sangat sulit untuk dilihat. Jadi gejala awal penyakit itu sangat sulit untuk dilihat. Kita tidak tahu itu sudah terserang atau belum karena sangat sulit untuk dilihat untuk serangan dininya. Oke, lanjut lagi ya. Karena gejala luar tidak sejalan dengan gejala dalam. Itu penyebabnya. Sulit dilihat itu karena gejala di luar tidak sejalan dengan gejala dari dalam karena dia melalui patogen tanah, tular tanah. Pada tanaman tua, gejala awal terlihat pada daun yang terlihat hijau pucat seperti kekurangan unsur hara atau air. Oke. Umumnya Basidiokrap berkembang sedikit di atas dan mengelilingi bagian pangkal yang sakit. Ukuran Basidiokrap yang bertambah besar menunjukkan perkembangan penyakit yang semakin lanjut, juga hingga tanaman mati. Jadi semakin besar ukuran Basidiokrap, semakin menunjukkan penyakit itu semakin parah ya. Jadi ukuran Basidiokrap itu sebagai patokan serangannya itu ke tanaman tersebut semakin parah atau tidak. Jadi semakin besar berarti semakin parah serangannya. Pada tanaman muda, gejala eksternal ditandai dengan menguningnya sebagian besar daun atau pola belang di beberapa bagian daun normal.
dan mengalami nekrotik pada bagian ujung. Nekrotik itu penyempitan ya, nekrotik itu. Selain itu, tanaman yang terserang juga kelihatan lebih pucat dari tanaman lain yang ada di sekitarnya. Pertumbuhan terhambat dan memiliki daun pedang yang membuka. Oke, tingkat selanjutnya dari serangan itu ada nekrosis pada daun tua dimulai dari bagian bawah. Daun-daun tua yang mengalami nekrosis akan patah dan tetap menggantung, pada akhirnya tanaman akan mati. Secara mikroskopis, gejala internal akar sakit mirip dengan batang yang terinfeksi. Korteks akar yang terkena akan berubah warna dari putih menjadi coklat. Jadi kalau kita potong akar yang ada di sawit itu, jadi kalau di akar itu kita potong, dia udah berwarna coklat, korteks akarnya itu berwarna coklat, itu serangan sudah masuk ke akar ya. Selain itu, stel menjadi hitam pada akar tanaman tua, ditemukan hifa berwarna keputihan di bagian permukaan sebelah dalam eksodermis. Pada serangan lanjut, korteks menjadi rapuh dan mudah hancur. Hifa biasanya berada di jaringan korteks, endodermis, xilem, dan phloem. Jadi ini di bagian batang. Hifa ini biasanya berada di bagian batang karena endodermis, xilem, dan phloem ini ada di bagian batang. Xilem dan phloem ini adalah pengantar unsur hara ke daun ya. Xilem dan phloem ini bagian jaringan yang menghantarkan unsur hara ke daun ya, yang ada di batang. Xilem dan phloem ini zat yang ada dalam batang tanaman. Ini yang menghantarkan unsur-unsur hara yang ada di dalam akar menuju ke daun untuk proses pemasakan makanan. Jadi hifa ini menyerang bagian xilem dan phloem, jadi mengganggu proses pengantaran unsur hara pada tanaman. Jika pengantaran unsur hara terganggu pada tanaman, maka otomatis tanaman itu akan segera mati. Oke, ini gambar-gambar gejala dan tanda. Sayang sekali gambarnya nggak nampak ya, kurang bagus gambarnya, tapi ini gejalanya. Daunnya coklat ya, coklat pada daun pada tanaman muda dia warna kuning pucat, agak pucat, dan tanaman sebelah, dan akarnya berada di batang. Oke, sekarang kita masuk ke pengendalian hayati. Pengendalian hayatinya, yang pertama kita menggunakan Trichoderma sp. Oke. Pengendalian hayati untuk Ganoderma bolinense ini dipandang sebagai pengendalian yang paling efektif karena cara-cara lain kurang efektif. Pengendalian hayati yang paling baik kita tahu adalah pengendalian Ganoderma bolinense. Dengan menggunakan Trichoderma sp, Penicillium sp, dan Glycladium sp, keefektifan Trichoderma sp dalam menekan pertumbuhan beberapa penyakit telah banyak dilaporkan, terutama patogen tular tanah. Contoh penyakit yang mampu dikendalikan Trichoderma sp ada seperti layu, fusarium, oxyospora pada tomat, melon, dan kapas. Penelitian dilakukan Widya Stuti yang dilansir dalam Ganoderma versus Trichoderma pada Rabu 9 Maret 2011 bahwa reaksi biologis Trichoderma sp terhadap Ganoderma sp benang jamur Trichoderma melilit benang jamur Ganoderma. Jadi Trichoderma ini menyerang Ganoderma ya dengan melilit benang jamur dari Ganoderma dan mengeluarkan enzim yang berfungsi untuk mengurai senyawa kimia pada benang jamur hingga unsur karbonnya dapat diambil. Reaksi inilah yang membuat pertumbuhan Ganoderma sp mati. Jadi dia melilit benang-benang jamur dari Ganoderma sp. Jadi Trichoderma ini menyerang benang-benang jamur dengan melilitnya dan menggunakan enzim untuk mengurai senyawa kimia pada benang jamur dari Ganoderma sp. Menurut hasil penelitian bahwa jamur Trichoderma sp mampu menghambat pertumbuhan jamur Ganoderma dengan menghambat pertumbuhan koloni. Dia menghambat pertumbuhan koloninya ya, Trichoderma ini, dengan menggunakan 5 isolat Ganoderma sp L12, L6, L3, K2 dan K1 dan K2. Fungi Trichoderma, jamur Trichoderma sp dengan isolat
T. harzianum, dan T. pseudoconningli. Keduanya dibiarkan dalam tempat dan media yang sama. Ini seperti di gambar ya, pertumbuhan koloni Ganoderma sp. Itu lihat di gambar. Oke, ini gambarnya kurang bagus ya. Oke, pengamatan gambar berdasarkan tabel di atas. Dapat dilihat bahwa isolat Trichoderma sp mampu menghambat pertumbuhan koloni Ganoderma berturut-turut sebesar 27.3, 37.2, 25.9, 33.5, 27,3, 37,2, 25,9, dan 13,1%. Oke. Ada pengambatan dan penurunan diameter koloni patogen Ganoderma diduga karena ada enzim dan senyawa metabolit yang pada fungsi antagonis Trichoderma sp yang mampu merusak dinding sel patogen Ganoderma sp sehingga menyebabkan pertumbuhan diameter koloni patogen menjadi lambat. Beberapa anggota genus Trichoderma sp mampu menghasilkan toksin yaitu trichodermin. Toksin ini dihasilkan bila berada pada tanaman hidup, bahan yang murai, dan produk-produk yang disimpan di gudang. Selain itu, adanya aktivitas metabolik hifa yang tinggi pada bahan organik dapat menyerang dan menghancurkan propagaul patogen di sekitar. Jadi Trichoderma ini dapat menghambat pertumbuhan dari Ganoderma ya, dengan mengurainya dengan mengeluarkan enzim yang dapat melawan dan melilit enzim-enzim dari Ganoderma. Oke, kita masuk ke pengendalian hayati dengan jamur yang kedua, Pleuratus sp. Jamur lain yang mampu mengendalikan jamur Ganoderma sp sebagai agen antagonis adalah jamur Pleuratus sp. Pleotorus sp. Pleotorus ostaratus adalah jamur pangan yang biasa kita kenal dengan sebutan jamur tiram. Jamur tiram. P. ostaratus memiliki banyak sekali potensi antimikroba seperti aktivitas antimikrobal. P. ostaratus terdapat terhadap bakteri patogenik menurunkan ukuran kepala nematoda, menghambat pertumbuhan koloni bakteri. Menurut penelitian, antagonisme Ganoderma sp dan Pleotorus sp adalah dengan terbentuknya zona penghambat. Zona penghambatan adalah zona bening yang terdapat di koloni kedua isolat. Oke, ini dia zona penghambatnya ya. Di gambar nampak ya. Terbentuknya zona penghambat merupakan indikasi terjadinya mekanisme antibiosis. Mekanisme antibiosis adalah antagonisme yang diperantarai oleh metabolit yang spesifik atau non-spesifik, atau bisa juga oleh ageninsia-lisis, enzim, senyawa volatili, atau zat beracun lain yang menghasilkan mikroba. Zona penghambat terjadi karena Pleotorus sp menghasilkan metabolis spesifik ekstraseluler yang mengakibatkan miselium Ganoderma sp atau terhambat pertumbuhan metabolitnya. Jadi dia menghambat pertumbuhan metabolit dari Ganoderma. Jadi fungsi dari jamur tiram ini menghambat pertumbuhan miselium Ganoderma. Jadi Ganoderma itu tidak bisa terbentuk ya. Beberapa zat yang diduga terlibat dalam antibiosis antara Pleurotus sp dengan Ganoderma sp antara lain toksin dan enzim. Osteratus dilaporkan memiliki enzim ostereolisin, yaitu suatu protein yang memiliki sifat homeolitik dan sitolitik yang mempunyai efek beracun jika dimasukkan ke dalam pembuluh. Selain itu, P. ostreatus juga menghasilkan enzim enzim poligalaturionase yang memiliki sifat mendegrasi jaringan dan menghancurkan lamela di tengah. Jadi ada dua jamur yang digunakan untuk pengendalian ini, ada jamur Trichoderma sama jamur tiram.
bahasa latinnya Pleurotus sp. Jadi kedua jamur ini menghambat perkembangan dari Ganoderma. Jadi sistem kerjanya dia menghambat pertumbuhan koloni dari Ganoderma dengan melilit benang-benang enzim dari Ganoderma. Oke, jadi kesimpulannya, busuk pangkal batang disebabkan oleh Ganoderma sp adalah suatu penyakit yang cukup sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan oleh sifat patogen tersebut yang tular tanah, sehingga cukup sulit dikendalikan karena dia menular melalui tanah. Sangat sulit untuk dikendalikan. Tapi kalau dia menularnya melalui daun atau sentuhan pelepah, itu lebih mudah. Tapi kalau dia tular tanah ini, dia merusak jaringan tanah, maka ini yang lebih sulit untuk dikendalikan. Banyak upaya dilakukan untuk mengendalikan patogen ini. Cara yang paling efektif adalah dengan memanfaatkan agen biologis. Itu dikarenakan pengendalian hayati adalah pengendalian yang bisa dilakukan secara segera dilaksanakan. Contoh pengendalian hayati yang sudah diketahui saat ini yaitu dengan menggunakan jamur Trichoderma sp dan Pleurotus sp. Oke, itu tadi sedikit gambaran tentang cara pengendalian hayati Ganoderma dengan menggunakan dua jamur, yaitu Trichoderma sp dan Pleurotus sp. Pleurotus sp itu jamur tiram ya, jamur tiram. Jadi kedua jamur ini menghambat pertumbuhan patogen dari Ganoderma sehingga tidak terciptanya koloni-koloni baru dari Ganoderma. Dia hanya bisa menghambat dan memperpanjang umur dari tanaman tersebut agar tidak segera mati. Jadi kalau sudah terbentuk Ganoderma yang baru, maka tanaman tersebut sudah jelas mati ya. Jadi intinya kedua jamur ini hanya dapat memperlama umur dari tanaman Ganoderma, memperlama umur dari tanaman sawit, bukan menyembuhkan ya. Jadi bukan menyembuhkan. Dia hanya dapat memperlama umur dari tanaman sawit untuk memperpanjang umurnya, bukan untuk menyembuhkan penyakit Ganoderma itu sendiri ya, penyakit busuk pangkal batang. Jadi demikian sedikit gambaran tentang pengendalian hayati Ganoderma ya, secara hayati dengan menggunakan dua jamur, yaitu jamur Trichoderma dan jamur Pleurotus sp. Demikian sedikit gambaran dari saya. Kalau video ini bermanfaat, silakan di-share, dibagikan ke sosial media kawan-kawan semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam planter Indonesia.